Salam jumpa kembali bersama saya Bento Whisky Sega di channel Leta Sega. Kali ini Leta Sega akan membahas tentang bagaimana proses pengangkatan Pius Rasiwangge menjadi Raja Lio. Marilah kita mendengarkan bersama-sama. Proses pengangkatan figur Pius Rasiwangge menjadi Raja Lio secara keseluruhan wilayah otoritasnya mencakup Nangablong, sebagian wilayah administrasi Kabupaten Sika, Maumere, hingga Nangamboa di ujung barat Kabupaten Ende Flores, Nusa Tenggara Timur terjadi secara aklamasi. Sekitar tahun 1909-1910, pemerintah Hindia Belanda memasuki wilayah Lio dan menetap di sekitar Wolowaru. Pius Rasiwangge adalah sosok yang biasa dan sederhana, layaknya lelaki lainnya yang kala itu tinggal bersama kakaknya yang bernama Mariwangge dan Pokalowo di wilayah Lise Ngonderia yang sekarang menjadi Desa Watuneso, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Pius Rasiwangge hadir di tengah keluarga adalah seorang lelaki dari garis keturunan bangsawan di Desa Wololelea, Kecamatan Lio Timur, yaitu keluarga besar Ndoriwangge sebagai Riabewa yang merupakan pertalian darah yang erat dengan Mariwangge atau keluarga besar Mosalaki Kebesani Watuneso. Pada sekitar tahun 1910, Pius Rasiwangge disekolahkan oleh kakaknya Pokalowo di sekolah rakyat pada zaman Belanda di distrik Lela. Ketika itu, pemerintah kolonial Belanda hanya memperbolehkan keluarga bangsawan, khususnya laki-laki, untuk mendapatkan pendidikan di sekolah rakyat tersebut. Kendati demikian, usaha kakaknya Pokalowo untuk menyekolahkan adiknya Pius Rasiwangge sempat terjadi penolakan oleh Tuas Kebe sebagai penyeleksi siswa baru pada saat itu, karena Pius Rasiwangge pada saat itu usianya mencapai sekitar 30 tahun. Namun Pokalowo tidak kehilangan akal untuk memanipulasi umur atau usia adiknya Pius Rasiwangge dengan cara memotong rambutnya hingga pendek serta mencukur kumisnya hingga botak agar terlihat lebih mudah belia, sehingga Tuas Kebe tidak akan mengenal adiknya yang pernah ia bawa untuk mendaftarkan untuk sekolah di sekolah rakyat tersebut. Begitulah trik Pokalowo mencari akal untuk mengecoh perhatian Tuas Kebe. Beberapa hari kemudian, Pokalowo mengantar kembali adiknya Pius Rasiwangge ke sekolah rakyat distrik Lela tersebut. Sesampainya di sana, ia mengatakan kepada Tuas Kebe
"Pater, eo meremai kaeke. Leje ina aku tu ajikei." Rupanya cara itu terbukti ampuh untuk mengecoh Tuas Kebe, sehingga akhirnya Pius Rasiwangge diterima untuk disekolahkan di sekolah rakyat distrik Lela tersebut. Sekitar tahun 1914, pemerintahan Hindia Belanda mempertimbangkan eksistensi administratif pemerintahan yang mempermudah sistem kerja agar bisa dikontrol dengan menerapkan konsep pemerintahan ala kerajaan Belanda, bahwa di bawah kepemimpinan Ratu Wilhelmina. Terkait rencana besar ini, pemerintah Hindia Belanda mengundang para moselaki Lise Tanah Telu Kuno 5 dari 6 aliran mendatangi Wolowaru Sentral Koordinasi Kolonial Wilayah Liau. Perhelatan pemilihan Raja Liau dilakukan di tempat. Seluruh moselaki atau perwakilan atas nama moselaki datang ke Wolowaru. Sedangkan laki Koekolu Kebesani Lisenggonderia Mariwangge hanya diwakilkan oleh seorang tokoh yang bernama Pokalowo. Pada tahapan pemilihan dimulai, Tuas Kebe sebagai negosiator dari pemerintahan Belanda bertanya kepada para moselaki atau perwakilan moselaki yang hadir pada saat itu dengan kalimat dalam bahasa Liau yang mengatakan, "Laki tanah ungu, kau fonga raja lakasai." "Laki tanah ungu penuh, aku fonga raja lekeduaneku." Ditranslate dalam bahasa Indonesia, Tuas Kebe bertanya, "Pemangku adat tertinggi tanah ungu, menurut kehendak Anda, siapa yang akan menjadi raja?" Laki tanah ungu menjawab, "Kehendak saya, raja ada pada diri saya sendiri." Pertanyaan yang sama dilontarkan kepada laki tanah Kunewatumara atau Kunemara, laki Tananggoro, dan seterusnya sampai kepada laki yang kelima. Dijawab dengan jawaban yang sama juga, yaitu ditunjukkan sebagai raja adalah dirinya sendiri. Dan akhirnya pertanyaan yang sama juga diajukan oleh Tuas Kebe kepada Pokalowo, aji ana atau kerabat dekat, sebagai delegasi laki Koekolu Kebesani Lise Ngonderia. Karena sudah mengenal, Tuas Kebe langsung menyapa nama Pokalowo dengan bahasa Liau, "Boka, kau fonga raja lakasai." Ditranslate dalam bahasa Indonesia yang artinya, "Boka, menurut kehendak Anda, siapa yang menjadi raja?" Dengan sedikit terdiam untuk sebuah pertimbangan, lalu Okalowo menjawab kepada Tuas Kebe dengan bahasa Liau, "Tua, raja daulaka ata eo sekolah noo eo tuli beo soli basam beo surah." Ditranslate ke dalam bahasa Indonesia yang artinya, "Pater, seorang raja itu harus orang yang sekolah atau berpendidikan dan juga dapat menulis dan membaca." Beberapa saat kemudian, Tuas Kebe kembali bertanya kepada Pokalowo dengan pertanyaan yang sama.
Akhirnya Pokalogo menjawab untuk kedua kalinya dengan bahasa Lio, "Tua, aku fonga raja laka aji aku Pius Rasiwangge. Eonebu ina aku peti sekolah kai Gita sekolah rakyat Lela." Bila ditranslatekan dalam bahasa Indonesia, Pater, menurut kehendak saya, raja ada pada adik saya, Pius Rasiwangge, yang saat ini saya sekolahkan di sekolah rakyat Lela. Setelah pendapat yang sangat logis ini, Tuas KB melontarkan kembali kepada semua mosalaki atau delegasi yang hadir di tempat itu. Dengan bahasa Lio, Tuas KB bertanya, "Ngere emba, la okanosi, raja laka aji kai, ngai eotuli no oba sambe osura." Ya, yang artinya Boka mengusulkan raja ada pada adiknya karena ia bisa menulis dan membaca. Setelah mendengar pernyataan yang logis itu, seluruh mosalaki atau delegasi yang hadir pada saat itu menjawab dengan bahasa Lio, "Molodowa ngekai gare do garu. Kami sih sama pengerekai garu nih." Ditranslatekan dalam bahasa Indonesia yang artinya, "Baiklah, karena dia sudah mengemukakan pendapat seperti itu, kami pun sama seperti dia." Pada akhirnya semua sepakat dan pemerintah kolonial Belanda lalu menjadikan keputusan Pokalogo itu sebagai bahan pertimbangan dan acuan keputusan serta penetapan final nama Pius Rasiwangge menjadi raja. Dan seraya meminta Pokalogo agar secepatnya menjemput adiknya Pius Rasiwangge dari sekolah rakyat Lela Maumere yang sedang duduk di bangku kelas 4 sekolah rakyat. Karena pada waktu itu Pius Rasiwangge dibesarkan di desa Watuneso oleh Mariwangge, Pokalogo, atau di tengah keluarga mosalaki Kebesani Lisenggonderia, di Saoria Tenda Bewa atau rumah adat Mololelebe, Kecamatan Molowaru, pemerintahan Hindia Belanda mempersiapkan acara pengukuhan dengan disaksikan oleh para mosalaki dan delegasi masyarakat adat Lise Tanah Telu Kunu Lima. Akhirnya Raja Lio dikukuhkan secara resmi oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1914, sekaligus memberikan legitimasi kekuasaan administratif di bawah pemerintahan kerajaan, sehingga kekuasaan Raja Lio Pius Rasiwangge hanya dalam batasan kekuasaan atas wilayah administratif pemerintahan Hindia Belanda saja. Sistem pemerintahan kerajaan Lio ini sangat sebanding dengan sistem pemerintahan Hindia Belanda yang pada waktu itu bahkan hingga kini menganut monarki konstitusional, yang mana kekuasaan raja bersifat terbatas. Dan secara simbolik saja, karena ada peran lain yang mengatur wilayah kedaulatan dan kekuasaan raja. Raja Lio Pius Rasiwangge oleh Belanda diberi wewenang untuk mengatur wilayah administratif dari Nangablo Kabupaten Sika sampai Nangamboa ujung barat Kabupaten Ende.
dengan tugas yang teramat berat, yaitu mengkukuhkan serta menyatukan seluruh mosalaki-mosalaki yang mendiami wilayah itu, karena pada masa itu masih sangat rentan dan sesekali timbul konflik horizontal yang berkepanjangan antara penguasa-penguasa tanah ulayat setempat. Selain itu, Raja Pius Rasiwangge juga ditugaskan menarik upeti atau pajak untuk pemerintahan Belanda. Pius Rasiwangge sebagai Raja Liao berkuasa sejak tahun 1914 hingga 1947. Kemudian beliau diberitakan wafat di Kupang, ditembak mati oleh tentara Belanda oleh karena berkolaborasi dengan pemerintah Jepang. Sementara itu, dari versi sejarah yang berbeda, Raja Pius Rasiwangge diberitakan diculik oleh tentara Nippon ke Jepang dan tinggal di sana sampai akhir hayatnya. Beberapa waktu yang lalu juga ada berita mengenai kemunculan sosok Sugishima Takashi yang mengklaim dirinya sebagai keturunan langsung dari Raja Pius Rasiwangge dan melakukan penelitian di Wololelea sebagai garis keturunan langsung dari Raja Pius Rasiwangge. Kendati demikian, pengklaiman tersebut tentu harus dibuktikan secara medis melalui tes DNA agar tidak terjadi kesimpang siuran di kemudian hari. Masih banyak misteri kerajaan Liao yang harus diungkapkan agar masyarakat Liao, nasional bahkan internasional, layak tahu yang sesungguhnya. Kisah ini saya ambil dari tulisan seorang mahasiswa Universitas Bung Karno Fakultas Hukum Jakarta, Indonesia, yaitu Saudari Marlin Bato. Sumber lisan yang ia dapatkan langsung dari keluarga besar Mosalaki Kebesani Watuneso, yaitu dari Saudara Joni Logo sebagai Mosalaki, juga Paulus Logo Gatu sebagai kerabat, Wenceslaus Tani sebagai kerabat, dan juga dari Eja Cornelis Wiriawan Gatu Esos MM sebagai kerabat. Sekian dan terima kasih. Nantikan kembali di video selanjutnya, yakni kisah-kisah menarik dari channel Leta Sega.